Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan anak-anak? Nah, pada video ini Ibu akan menjelaskan cara cepat mencari arus yang mengalir pada rangkaian dua loop dengan menggunakan rumus cepat. Nah, karena di video sebelumnya Ibu sudah memberikan link soal orang dengan menggunakan konsep hukum 2 Kirchhoff, yang panjang itu kalian pelajari itu yang menggunakan persamaan linear 3 variabel, ketemu kan ya I1, I2 dan I3-nya. Nah, di video ini Ibu akan memberikan rumus cepatnya, rumus cepat supaya kalian juga memahami dua cara menyelesaikan soalnya. Sengaja Ibu berikan soal yang sama. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini sama dengan soal yang di video sebelumnya kalian tonton, di mana rangkaian dua loop dengan dua sumber GGL E1 dan E2, kemudian ada 3 buah hambatan. Sebenarnya soalnya bisa beda-beda ya, nanti ini bisa tidak ada hambatannya, bisa di sini yang ada GGL-nya berarti ada 3. Yang ditanyakan arus listrik pada masing-masing hambatan. Maka yang ditanya adalah I1, ini penamaan Ibu saja ya. Ini I2 dan I3. I1 itu pada hambatan 4 ohm, I2 itu pada hambatan 5 ohm, dan I3 itu pada hambatan 10 ohm. Dan yang B adalah beda potensial pada hambatan 4 ohm. Ini Ibu kasih soal lebihan yang berbeda dengan video sebelumnya. Kita selesaikan dengan rumus cepat. Nah, jawab. I1. I1 berarti ini ya. Nah, ini konsep rumus cepatnya. Itu maka E1 GGL1 karena ini 1. Maka yang di depan E1 ini juga E1. GGL pada loop 1 dikurang GGL pada loop 2, 1. Ini 1 di minus 2. Yang kurang belum ada yang mana? 3. Berarti R-nya R3. Kalau ini E1 dikurang E2, maka R-nya yang dipakai adalah R3. Ini yang ini R3. Ibu namakan ya, ini R1. Kalau 1 harus 1 semua ya. Yang 5 ohm ini adalah R2. Yang 10 ohm ini adalah R3. Nah, ditambah di sini E1 GGL1 dikurang GGL3 walaupun tidak ada di soal, dikalikan dengan ini sudah 1 karena ditanya I1, I1-nya di depan E1 dikurang E3, gantian dikurang E3. 1, 3 yang belum ada 2. Cara ingatnya begitu. Dikali R2 dibagi ini kombinasi dari semua R1 dikali R2 ditambah R1 dikali R3 ditambah R2 dikali R3. Itu nanti konsepnya akan sama ketika mencari I2 arus pada loop pada rangkaian yang kedua. Kita masukkan satu-satu. E1 ini 32. E2-nya 15, R3-nya 10. Ditambah E1 32, E3-nya 0 karena tidak ada di sini, tidak ada GGL-nya. Dikurung dikali R2-nya adalah 5 dibagi R1 4, R2 5. 4 kali 5 R1 4, R3 10, R2 5 dikali R3-nya diganti dengan angka 10. Udah semua. 32 dikurang 15 berapa? 17. 17 dikali 10. 32 dikali 0, 32 dikali 5. Nah, seperti ini. Ini tetap dituliskan dulu. Boleh langsung dikalikan, suka-suka ya. 17 dikali 10, 170. 32 dikali 5 itu 160. Sama-sama ada nolnya, bisa dicoret.
kalau semuanya mengandung 0, sebenarnya bisa sama-sama dibagi 10 intinya ya. 17 ditambah 16 adalah 33. 2 ditambah 4, 6. 6 ditambah 5, 11. 33 dibagi 11 adalah 3 ampere. Berarti nilai I1 di sini adalah 3 ampere. Ini alirannya ke sini karena dari positif ke negatif. Ini yang panjang positif ya. Yang panjang positif. Yang pendek nih negatif. Sini positif, yang pendek nih negatif. Nah, yang perlu diingat dari metode ini, kalau yang panjang di atas, maka ini positif. Ini kebetulan Ibu positif semua karena nilai GGL-nya yang panjang di atas semua. Yang di atas yang positif semua, maka nilainya positif. Nanti akan ada soal yang positif di bawah, maka nilai E-nya itu ketika dimasukkan ke sini negatif. Kalau di atas, yang positif di atas, maka nilai E-nya positif. Ketika yang positif ada di atas, maka nilai E-nya positif. Lihat gambar ini ya. Lanjut. I2 sama konsepnya ya. Karena yang ditanya I2, maka ini yang di depan GGL2. I2 yang mana? Ini. Maka E2 kurang E1. 2, 1 yang belum ada 3. Ditambah E2 dikurang E3. Dikali yang belum ada R1. Dibagi yang sama. Kombinasi antara hambatan. Masukin satu-satu. E2 15. E1 32. R3 10. E2 15. E3 0. R1 4 dibagi 4,5 dikali 4 kali 5 ditambah 4 kali 10 ditambah 5 kali 10. 15 dikurang 32 itu min 17. 15 dikurang 0 15. Jadi min 170 plus 60. Ini bisa dicoret nolnya lagi. Oke. Min 17 tambah 6 berapa? Min 11. Dibagi 11. Min 1 ampere. Jadi sebenarnya kalau min maka arah arusnya ke bawah. Kalau ini kan ke atas. Itu arah arus dari I2 adalah ke bawah. Lanjut I3 sama. Maka yang kalau ditanya I3 maka ini yang di di depan. GGL 3 dikurang GGL 1 dikali R2. 3 1 2. 3 dikurang E2 ini R-nya 1. 0 karena tidak ada GGL-nya di arus hambatan yang ketiga. 0 min 32 dikali 5. 0 min 15 dikali 4. Dibagi ini sama saja. Min 32 dikali 5 ditambah. Ini udah Ibu kalikan. Min ini maaf. Min 15 kali 4. Min 60 ya. Ini salah ketik. 32 kali 5 160. Min 160 min 60. Maka didapat min 220 sebenarnya. Ini bisa dicoret dulu nolnya seperti biasa. Harus ada kalau mau dicoret semuanya harus mengandung 0 ya. Sebenarnya ini dibagikan dengan 10. Min 16 min 6 min 22 dibagi 11 min 2 ampere. Maka nilai I3 itu arahnya ke bawah. Kalau negatif itu arahnya ke bawah. Seperti itu sudah ketemu deh dengan cara cepat. Hasilnya akan sama dengan video sebelumnya ya, yang punya orang. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah beda potensial pada hambatan 4 ohm. Nah, pada hambatan ini bisa kita kasih titik di sini yang disebut dengan tegangan jepit tadi. Kalau ini kita kasih titik berarti ini A, ini titik B. Maka ini disebut tegangan jepit AB. Bisa begitu. Bisa juga langsung aja ini berarti kan R1. Maka yang ditanya adalah V1. V1 itu harus I1 dikali R1. I1 tadi 3 kan. R1 4. 3 kali 4 12. Gampang. Kalau ditanya beda potensial pada tegangan hambatan 5 ohm maka V2 sama dengan I2 dikali R2. Tadi I2 berapa?